Halo Nurse, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, Asep Konten akan membahas mengenai menghitung titrasi obat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like and don't forget to subscribe. Tanpa menunggu lama, kita langsung ke pembahasan. Rumus menghitung titrasi obat yaitu dosis yang diminta dibagi sediaan dikali pengencer. Kita masuk langsung ke contoh soal. Misal anak Y mendapatkan terapi ondansetron injeksi 2 kali 5 mg IV. Bila sediaan obat berupa 1 ampul berisi 4 cc 8 mg, berapa cc dalam sekali pemberian? Ini dalam sekali pemberian. Pasiennya mendapat dosis ondansetron 2 kali 5 mg IV. Artinya dalam satu hari dapat 2 kali suntikan, di mana sekali suntikannya itu 5 mg dan sediaan ondansetron itu berbentuk dalam ampul seperti gambar di sini. Nah, ampul ini isinya di sini 4 mili, dengan 4 mili ini tuh sama dengan 8 mg. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan diberikan sekali suntik 5 mg, itu berapa cc sekali suntiknya? Maka kita kembali ke rumus, dosis yang diminta yaitu 5 mg. Dibagi sediaan yaitu ini atau ini 8 mg. 8 mg dikali pengencernya ini yang 4 atau yang ini dikali 4 cc, sehingga dari sini bisa diketahui kalau misalkan 20 dibagi 8 sama dengan 20 bagi 8 2 16 4,4025. Jadi pemberiannya itu yaitu 2,5 cc. Jadi dalam sekali suntik itu bila dapat 5 mg itu 2,5 cc. Dan perlu diketahui jika ada dalam soal seperti ini, satuan antara dosis yang diminta dan sediaan itu harus sama. Di sini juga sama miligram dengan miligram. Sekarang kita misalkan, kita ubah dan kita misalkan bila misalkan yang sediaan ininya itu bukan segini. Tapi misal diketahui kalau misalkan netonya itu misalkan ada 20 cc. 20 cc ini tuh isinya misalnya 1 gram. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka di 1 gram ini diubah ke miligram dulu, yaitu sama dengan 1000 mg. Jadi hitungannya akan menjadi dosis yang diminta kan 5. Berarti 5 per 1000 dikali 20 cc. Seperti itu. Nanti jadinya itu, ini kan hanya pemisalan ya. Jadi 100 per 1000 sama dengan tuh 230,1 cc. Ini misalkan jika memang dalam bentuk gram sehingga perlu diubah ke miligram terlebih dahulu. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Kawan A mendapat terapi dexamethasone 3 kali 6 mg. Bila sediaan obat 1 ampul berisi 1 mili sama dengan 5 mg, maka berapa cc dalam sekali pemberian bila titrasi dilakukan dengan NaCl 0,9% dalam spread 10 cc. Nah, di sini kita lihat tuan A ini mendapat terapinya dexa 3 kali 6 mg IV. Berarti dalam satu hari dapat 3 kali suntikan per 8 jam dengan jumlah dosisnya itu 6 mg dexamethasone. Dexamethasone itu obat anti radang ya. Nah, di sini sediaannya itu bentuknya ampul, di mana satu ampul ini tuh isinya 1 cc atau 1 mili sama dengan 5 mg. Sekarang titrasinya dilakukan dengan NaCl 0,9% dalam spread 10, berarti ini pengencernya. Nah, memang beberapa obat ada yang diencerkannya itu yang pertama di NS atau NaCl 0,9%, ada juga yang di dextrose 5%, dan ada juga yang di aquabides. Biasanya memang mostly atau kebanyakan pakai NaCl 0,9%, hanya beberapa saja yang pakai dextrose 5%, biasanya memang di obat-obatan ICU. Kita kembali ke kasus soal. Nah, di sini dosis yang dimintanya itu yaitu 6 mg dibagi. Nah, di sini logikanya itu kan satu ampul ini tuh 1 cc 5 mg, yang otomatis si sediaannya itu lebih kecil dibanding dengan dosis yang diminta. Jadi otomatis digunakannya itu nggak cuma 1 ampul dalam pengenceran, kemungkinan digunakannya 2 ampul, sehingga totalnya itu kalau 2 ampul sama dengan betul 10 mg. Jadi kita tuliskan kalau pakai 2 ampul berarti pakai yang ini. Jadi ceritanya pakai 2 ampul. Jadi kita pakainya itu di sini 10 mg sediaannya dikali pengencernya di sini 2 cc. Tapi di sini walaupun 2 cc kita pegang di sini 2 cc, ini kan dalam spread 10 cc. Berarti otomatis 2 cc itu dari dexanya plus 8 cc dari NS 0,9%.
Biasanya memang dexamethasone ini cukup perih ke pembuluh darah intravena sehingga perlu ditambahkan NaCl 0,9%. Jadi di sini pengencernya bukan pakai dengan 2 cc ini karena jumlahnya juga terlalu kecil. Bisa dengan pakai ditambah 8 cc NS 0,9% sehingga di sini pengencernya jadi kali 10. Jadi di sini hitungannya 60, ini udah sama-sama miligram ya. 60 per 10 karena dikalikan ke sini. Jadi hasilnya 6 cc. Berarti dalam sekali suntik itu diberikan 6 cc. Jadi dalam spread, misalnya ini gambar spread ya, maaf, gambar spread. Nah ini tuh ada ukurannya itu yang 10 cc. Jadi nanti bisa diambil dulu 8 cc NaCl ditambah 2 cc dari 2 ampul dexamethasone sehingga total di sini 10 cc. Nah 4 cc sisanya itu bisa dibuang sehingga nanti yang disuntikannya itu 6 cc yang sama dengan 6 mg. Seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nyonya A mendapat terapi injeksi pantoprazol drip 8 mg per jam. Jika sediaan obat 1 vial 40 mg, kemudian perawat menggunakan 2 vial diencerkan dengan NaCl 0,9% 40 cc dalam spirit 50 cc, berapa cc per jam yang diberikan dengan sirim pump? Nah, di sini kita perlu mencatat kalau misalkan pemberian dalam sirim pump itu dia mengaturnya itu cc per jam. Nah ini pasiennya dapat dosis pantoprazol drip, jadi drip itu terus diberikan terus ngedrip ke pasiennya. Ini itu dapatnya itu 8 mg per jam. Di sini 8 mg per jam. Nah di sini disediakannya itu sedianya itu ini yang bentuknya vial berupa serbuk yang harus diencerkan. Nah di sini itu satu vial ini isinya serbuk 40 mg pantoprazol. Nah di sini di soalnya menggunakan 2 vial, berarti digunakan 2 vial. Itu sama dengan berapa berarti? 40 sama 40 ditambahkan jadi 80 mg. Diencerkan dengan NaCl 40 cc, berarti ini pengencernya. Berarti pengencernya diketahui 40 cc. Pakai NaCl, NS 0,9%, ini tuh isinya di spread 50. Berapa cc per jam pertanyaannya? Kalau misalkan memang diberinya 8 mg per jam, sekarang kita lihat permintaannya 8 mg per sediaannya 80 dikali 40 cc pengencernya. Nah di sini si 0 ini bisa dicoret, itu 32 16 ya, 32 dibagi 8 jadi isinya 4. Jadi kalau misalkan 8 mg per jam itu dikasihnya 4 cc per jam seperti itu. Jadi nanti di spread 50, ini spread 50 misalkan ya, spread 50 nanti itu isinya itu 40 cc NS dengan diisi 2 vial diencerin pantoprazol, dan nanti di sirim pumpnya itu, nah di sini di sirim pumpnya itu diatur 4 cc per jam. Jadi sirim pump itu nanti ngatur, ada alatnya khusus gitu, nanti ada dorongnya gitu per jamnya itu nanti ngedorong 4 cc setiap jamnya. Nah itu untuk soal yang terkait titrasi obat. Nah di sini kita tidak bahas terkait dengan titrasi obat yang pakai rumus. Nah biasanya memang ada rumus-rumus khusus yang memang untuk yang pakai berat badan. Nah itu biasanya kalau misalkan di pasien ICU biasanya permintaannya dalam bentuk mcg, misalnya permintaan 0,2 mcg per kilogram berat badan per menit. Nah jika melibatkan kilogram berat badan, nanti rumus yang dipakainya bukan ini lagi ya, nanti ada rumus yang lainnya. Nah itu kita tidak bahas di sini, nanti pembahasannya di pertemuan yang lain. Untuk titrasi obat kita cukupkan sekian. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, boleh dimanfaatkan kolom komentarnya. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Wassalamualaikum.